Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibna Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim wa shadaqahul karim wallahu dzalika minasy syahidin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh di Mushola Masjid Al-Mu'minun yang saya hormati, mari kita awali kajian subuh ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita duduk di sini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa hadir di sini melaksanakan sholat subuh. Hari ini pula barangkali di antara kita bisa menunaikan sholat sunat tahajud, sholat witir, sholat fajar, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Hari ini pula barangkali ada beberapa jamaah yang sudah membaca tilawah Al-Quran. Hari ini pula mungkin ada di antara jamaah yang sudah menginfakkan sebagian hartanya. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu yang kami hormati? Karena kenikmatan-kenikmatan itulah yang aslinya kan akan membawa kita ke dalam ketenangan yang hakiki. Ketika seorang muslim dalam keadaan jauh dari Tuhannya, ketika kita itu lagi sergap Pak Bu, ya, cuma sergap dan tidaknya itu semuanya ya kita yakinkan adalah semata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering disampaikan bukan karena kehebatan kita sebagai manusia, karena ya yakin sajalah itu rahmatnya Gusti Allah, taufiknya Gusti Allah diberikan kepada kita, maka kita harus bersyukur seperti itu. Ketika manusia itu diberikan kenikmatan, ketika manusia itu kayak orang-orang kurangi seperti itu, ya kan? Wong ka ibaratnya uripe nopo? Nyenengke terus seperti itu, ya kan? Tapi orang tahu ibadah seperti itu, ya kan? Orang tahu ibadah seperti itu, ya akhlaknya orang pati sing apa nih? Apik banget. Tapi kak cuan temen gitu. Apa namanya? Cuan temen seperti itu. Itu namanya
jujur aja itu ibaratnya itu mau diunggulkan mau dibanding seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, pokoknya kenikmatan hari inilah atau hari-hari selanjutnya ketika kita bisa sholat di musola atau di masjid, bisa melaksanakan ketaatan walaupun barangkali itu orang yang terlalu, kita harus senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan terima kasihnya itu mudah-mudahan Allah akan memberikan tambahan seperti itu. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga sahabatnya dan umatnya. Ibu bapak yang kami hormati, hari ini tanggal 4 bertepatan dengan tanggal 15 Zulqa'dah, berarti sekitar setengah bulan tambah 10 hari lagi kita akan melaksanakan kegiatan ibadah kurban. Dan alhamdulillah kita bersyukur di RT kita itu yang mendaftarkan sudah 35, berarti kurang lebih naik 35, berarti untuk 5 ekor ya. Untuk 5 ekor. Alhamdulillah. Ini juga kita bersyukur Bapak Ibu ya, bersyukur kita ya, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberikan tempat tinggal yang barangkali kita nyaman untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti itu. Jadi katanya nyaman lagi Bu, sholat teng musala ya ora pati ado. Karena harus ada yang harus sepeda motor Pak Bu. Ya, seperti itu. Alhamdulillah sudah 35 sahibul kurban, berarti enggaknya ada yang daftar lagi, apakah diterima? Ya panitia kan sebatas diberikan amanah, ya paling hanya menyampaikan ke RT terdekat, barangkali bisa bergabung dengan RT terdekat seperti itu. Oke, Insya Allah Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melaksanakan ibadah kurban, dan di pagi hari ini kita akan bahas tentang mungkin kaitannya dengan ya fikih kurban atau sejarah kurban. Dalam Al-Quran itu kurban itu disebutkan dari beberapa ayat nih. Dan kurban itu adalah ibadah yang bukan diwajibkan saja kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam surat Al-Maidah ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasdu 'alaihim nababna Adam bil haqq. Dan ceritakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya kepada mereka, kepada siapa? Kepada umatnya, tentang kisah kedua putra Adam. Ini adalah kisahnya sinten? Qabil dan Habil. Il qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu dari mereka berdua itu atau Habil diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Walam yutaqabbal min akhar. Qala la aqtulannak. Ya, qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, bahkan Qabil berkata, sungguh pasti aku akan membunuhmu. Wah, seperti itu. Dan dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Ini ayat perintah kurban yang diberikan pada zamannya Kanjeng umatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi ceritanya ini ketika Siti Hawa niku kan dikarunia keturunan itu ipitan nggih 40 nggih. 40 dari 20 kelahiran. Ini kalau membaca cerita hikayat nggih. Itu Al-Imam Al-Qurtubi yang menyampaikan seperti itu. Jadi dikisahkan, jadi setiap lahirnya putra Adam itu kembar. Dan kembarnya itu orang lanang-lanang tapi lanang wadon. Kembarnya lanang wadon. Dan aturannya itu menikahkannya itu tidak boleh satu lahiran gitu.
Nah kalau kita kan sekarang nggak boleh dalam satu keturunan. Nek zamannya Gerpan besan dengan siapa ya kan nggak ada gitu. Oh itu pertama ya, dan kita yakini seperti itu. Ya kan? Kita kan yakini bahwa di ujungnya kan pasti Adam lah seperti itu, pasti mengerucut ke sana seperti itu. Dan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu mempunyai keturunan itu 40. Di antaranya adalah kisahnya Qabil dan Habil. Qabil itu keturunannya itu kembarannya namanya 5, dan Habil kembarannya Labuda. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ya Qabil itu mempunyai paras yang baik, yang gagah, yang ganteng. Demikian pula si Iqlimah mempunyai paras yang cantik, ya kan? Lain halnya dengan Habil, sederhana pun dengan Labuda tidak secantik Iqlimah. Maka ketika Nabi Adam menyampaikan kepada Qabil dan Habil, ke uswang mangsane napa? Menikah, itu ditukar. Iqlimah karo Labuda, si Qabil kali si Habil dengan Iqlimah. Apakah pun protes? Sinten sing protes kira-kira? Qabil apa Habil? Sing protes Habil. Apa Qabil? Qabil ya. Qabil protes. Dengan protes, ana haqqu biha, saya lebih berhak untuknya. Biha itu dalam hal adalah Iqlimah. Wa huwa ahaqqu bi ukhtihi, dan dia lebih berhak atau Habil lebih berhak dengan saudari perempuannya. Walaysa hadza minallahi ta'ala. Lah kayane ki ora kayane. Ki ketentuan itu bukan dari Gusti Allah. Wa inna ma huwa ra'aika. Wah, kowe akal-akalane kamu ya Pak. Bahasanya gitu. Akal-akalanku ya Adam seperti itu gitu. Ya, jadi protes Habil dengan ketentuannya yang diberikan oleh Adam alaihissalam itu. Jadi orang sing langsung menerima seperti itu. Ketentuan-ketentuan seperti itu kan kalau di zaman Nabi itu kan orang langsung sing solusinya seperti apa kan nih? Kan menunggu wahyu dari Gusti Allah seperti itu. Sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika ditanya dengan sesuatu hal yang barangkali memang itu memang menunggu wahyu, dan menunggu wahyu ini orang sing kadang langsung ketemu. Hadithul ifki itu nek dibaca secara itu bisa 1 bulan itu, dan 1 bulannya itu sudah membuat hampir sikut-sikutan seperti itu. Tetapi ya memang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian singkat cerita, Nabi Adam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Ya, wa idza qaraba qurbanan, ya, dan mereka akhirnya berkurban. Si Qabil dia punya profesi sebagai seorang petani, adapun Habil berprofesi seorang peternak. Si Qabil mengorbankan dalam bentuk tanaman-tanaman atau saruyan yang barangkali kurang baik. Ya, dipilih hal-hal yang memang ya kayaknya seanane lah. Kalau diterjemahkan kayak misalkan diperintah itu orang milih sing paling baik, kayak milih seanane baik. Lain halnya dengan si Habil, dia memilih domba yang terbaik seperti itu. Kemudian diperintahkan untuk diletakkan di sebuah gulung, ya. Dan yang diterima itu dimarahin. Itu kan di dalam Al-Quran itu kan disambar api, bilang seperti itu. Dan yang disambar adalah miliknya Habil. Ya. Dengan yang disampaikan Nabi Adam itu, ya, ketika menyampaikan next yang diterima itu yang berhak seperti itu, ya kan? Maka murid yang namanya Qabil gak terima, walah dan wis kayak ini siki malahan tambah seperti itu, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena hasad. Ini sifat yang muncul pertama itu kan sifat hasad.
ya, Qabil terhadap Habil, nggak terima, tidak terima. Maka ketika kita ya pangaputang ya sifat hasad itu ya kadang diberikan kepada manusia, jadi wajar seperti itu. Kayak orang senang nih, misalkan kenikmatan itu diberikan kepada ke orang lain seperti itu. Dongeli nyong ya, kenapa sih nyong wis saya itu lebih pantas seperti itu. Kenapa ini diberikan kepada orang lain seperti itu? Ini pun Qabil seperti itu, gitu kan. Ya, maka di cerita yang pendeknya bahwasanya la'aqtulannaka, dikisahkan Qabil membunuh Habil dengan menjatuhkan batu ke kepalanya seperti itu. Dan itu adalah pembunuhan yang pertama seperti itu. Itu kan juga diceritakan setelah dibunuh itu, setelah meninggal dunia kan bingung ya, apa yang harus dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada itu dengan melihat burung yang ketika mati di nah seperti itu. Ibu bapak yang kami hormati, ini adalah kisah kaitannya dengan masalah kurban yang pertama. Jadi kurban itu dalam hal ini sama-sama kurban, Habil ya kurban, Qabil ya kurban, tapi ternyata yang diterima adalah kurbannya Habil seperti itu. Kenapa pokoknya kurban itu? Ya, qala innaka yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka dia berkata bahasanya Allah itu hanya menerima kurbannya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ibu bapak ya. Jadi kurban pertama disyariatkan kepada ya Qabil dan Habil. Kemudian yang kedua, oh ya ini dalam kaitannya dengan hadis ini ya. Qabbalallahu ta'ala qurbana Habila wa min anzalallahu ta'ala 'ala qurbanihi naran wa taqabbalahu Qabilu hasadahu. Allah Ta'ala menerima kurban Habil dengan menurunkan api untuk menyambar kurban milik Habil. Kemudian Qabil membunuhnya karena merasa dengki. Dengkinya dulu ngeri pak. Nopo? Nganti nopo? Peten-petenan itu di awal seperti itu. Makanya nek dengkinya kemarin kan enten itu perang saudara itu sama-sama dua kubu pak. Angel sama-sama menyerukan jihad tapi perang itu. Nek di Timur Tengah mantan apa? Keras banget ya. Perbedaan itu memang keras seperti itu. Kalau di Indonesia perbedaannya ya memang ada terus seperti itu. Tapi kebanyakan orang yang sampai membunuh. Sunni dengan Syiah itu kalau di mana? Wah di Irak itu berapa korbannya, berapa ribu berapa ratus ribu bahkan yang meninggal itu. Itu sama-sama mengatakan Islam seperti itu. Ya kira-kira Qabil itu beriman nggak kepada Allah? Ya beriman seperti itu. Ya. Tetapi orang yang fasik seperti itu. Ibu bapak yang kami hormati, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah perintah kurban. Ini di dalam Al-Quran. Nah setelah Nabi Adam itu, Nabi-Nabi itu juga ada kurban, tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat As-Saff, falamma balagha ma'al sa'ya qala ya bunayya inna rafil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ini adalah perintahnya Nabi, perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai Abu al-Anbiya, bapaknya para nabi. Dan ini adalah doa yang paling terkenal, ada Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi ya Allah karena kami anak yang soleh seperti itu. Kita akan mengambil ini dari kisahnya Bapak Ibu, betapa ujian yang diberikan Nabi Ibrahim itu ya barangkali itu menjadikan kita itu untuk nanti berkorban itu orang yang merasa berat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu garwa yang pertama sinten? Saroh.
Sarah itu diceritakan itu adalah seorang wanita yang sangat cantik, ibu bapak nih. Kalau laki-laki kan Yusuf nih, Sarah itu juga termasuk yang sangat cantik. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan, bahkan saya mengatakan saya itu mandul seperti itu ya, gitu kan. Itu Sarah itu tidak mempunyai anak seperti itu. Sampai berapa tahun? Kalau dalam kisah itu 80 tahun Sarah tidak mempunyai anak. Ibu-ibu tenggeriki enten sing 80 tahun, Pak. Dereng ini. 80 tahun dereng punya anak. Seorang nabi seperti itu, dan nabi pun tidak pernah lupa untuk berdoa, tetap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga ada kisah yang menarik kaitannya dengan masalah ini. Suatu saat itu di kisahnya Nabi Musa. Pernah di Nabi Musa itu didatangi oleh seorang wanita. Seorang wanita itu mengatakan kepada Nabi Musa itu kan salah satu nabi yang bisa berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka didatangi oleh seorang wanita yang lama tidak mempunyai anak. Datang kepada Nabi Musa dan meminta, mohon untuk didoakan, bahwa saya didoakan, ya bilang sama Tuhanmu bahwasanya untuk diberikan keturunan seperti itu. Ya, kemudian Nabi Musa pun berdoa dan dijawab oleh Allah, ini takdirnya tidak mempunyai anak. Wah, seperti itu. Kemudian disampaikan kepada wanita tersebut, memang takdirnya tidak punya anak seperti itu. Kemudian selang beberapa hari lagi wanita itu datang lagi, ya kan? Datang lagi seperti itu. Sekali lagi, jadi saya anak keringanan seperti itu. Sekali lagi dimintakan seperti itu, maka datang pula Nabi Musa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan jawabannya masih sama, kayak orang diberikan anak seperti itu. Kemudian lama nggak datang lagi Pak, dengan membawa anak. Kan kaget, tuh anak siapa? Anak saya. Anak saya. Nah kemudian Nabi Musa Pak, ya takon, lah jadi kodarnya apa? Tidak punya anak. Ya. Maka dijawab Allah, kodarnya tidak digunakan, tetapi karena doanya yang begitu seperti itu, maka Allah akhirnya memberikan anak seperti itu. Ya. Maka termasuk dalam kisah ini adalah Nabi Ibrahim termasuk yang lama tidak mempunyai anak sampai akhirnya, ya kan. Ini kan kisah Hajar itu kan awalnya bukan Hajar isin tampaku. Hajar itu adalah pembantunya Sarah ketika, dan itu hadiah dari seorang raja pada waktu itu. Ketika raja itu memanggil Sarah itu ke istana, itu kan janjiannya Arab di nopo? Ya Arab. Karena sangat cantik itu ya seperti itu, maka raja itu sangat bernafsu untuk dengan Sarah seperti itu. Tapi qadarullah Sarah itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ceritanya itu memang tidak bisa mendekati, bahkan tangannya sampai terkunci seperti itu. Berulang-ulang sampai raja itu meminta Sarah untuk berdoa kepada Allah untuk bisa dilepaskan seperti itu. Yang pada akhirnya dilepaskan Siti Sarah itu dan diberikan pada waktu namanya budak seperti itu. Budaknya namanya Siti Hajar. Ya. Kalau sekarang kan juga ada budak ya. Dalam bahasanya pembantu lah, dikasih pembantu seperti itu. Dan dalam mimpinya ya Hajar itu menyampaikan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar karena akan diberikan keturunan seperti itu ya. Maka singkat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar. Dengan pernikahannya langsung diberikan seorang anak yang namanya Ismail. Bapak Ibu yang saya menghormati, ketika mempunyai anak sudah lama tidak punya anak, rasanya kayak Bapak Ibu seneng ya. Pada waktu itu ujian yang sangat berat. Yang pertama itu ketika
diuji ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diminta untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail ke Mekah, ke Mekah seperti itu. Dan itu perjalanan yang sangat jauh, dan di sana itu belum ada apa-apa. Ya, kalau sekarang sih sudah menjadi tempat nih. Nanti insya Allah mudah-mudahan Pak Sus nih. Itu kan yang namanya dari Safa Marwah itu kan nempel dengan masjid lah. Jadi kan kelihatan itu. Oh itu Safa, itu Marwah seperti itu. Dulu kan sama sekali tidak ada apa-apa. Dan janjane kalau itu memang benar-benar gunung gitu. Di sampingnya Mekah itu kan gunung, bahkan kita tidak bisa mengitari Masjidil Haram penuh itu karena ada gunung sing gede banget. Memang gunung itu loh, gunung-gunung. Sana tuh ada kota itu, dalam kota itu ada tumpukan apa nih? Material, ternyata gunung, memang daerahnya pegunungan seperti itu. Jadi ujian yang diberikan Ibrahim pertama adalah membawa anaknya kepada di Mekah seperti itu. Ibu bapak yang kami hormati, ini ujian yang sangat berat lah. Ya barangkali kita kayaknya ya rakuat lah. Suwe orang duwe anak, barang duwe anak kan seperti itu. Hajar pun pada waktu itu orang sing langsung nggih seperti itu ya. Bahkan dia menangis seperti itu ketika bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Ya kan? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab menganggukkan kepala. Ketika menganggukkan kepala baru Hajar itu sudah, karena ini perintah dari Gusti Allah, pasti yang akan ngopeni sinten? Gusti Allah. Kenapa hal semacam itu dilakukan oleh Hajar seperti itu? Bapak Ibu yang kami hormati, gambarannya itu nggak seperti di Banjarnegara, Pak. Benar-benar yang namanya dulu Bukit Safa Marwah ya benar-benar tandus, nggak ada apa banyu ya nggak ada seperti itu. Memang kanan kiri itu nggak ada apa-apa, Bapak Ibu. Dan benar-benar watu seperti itu, ya kan? Dan benar-benar watu. Orang anak penduduk Bapak belas, di situ kok ditinggal, Pak? Ya, ditinggal dalam keadaan punya bayi. Ini rasanya kayak apa, Pak? Ujian berat, ujian berat seperti itu yang pertama. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim pulang, ya, dan pulang apakah Hajar ikut pulang? Tidak. Ya. Dikisahkan bahwasanya akhirnya dia ada suku yang mencari air, dan di situ namanya suku Jumhur seperti itu. Ya, dengan suku Jumhur itu Siti Hajar pun mempunyai kesepakatan aja ganggu, ya, aja ganggu, yang pada akhirnya Nabi Ibrahim itu belajar bahasa Arab di kabilah itu, ya, sampai menginjak usia yang balik. Lah Bapak Ibu yang kami hormati, laki-laki, ya, ketika sudah balik maka dipertemukan antara Ismail, Hajar dengan Nabi Ibrahim. Senang nama buatan Pak? Senang sedih ya, senang sedih nopo. Ya, seperti itu, dengan kisah seperti itu. Itu pun diuji lagi Bapak Ibu dengan ujian yang sangat berat, ya. Bahkan sampai Nabi Adam apa yang benar ini dari seperti itu, ya. Maka di dalam ayatnya, falamma balagha ma'u sa'ya, maka tatkala sampai pada umurnya sanggup, ya, seperti itu, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, ini arafil manam, sungguh saya melihat mimpi di dalam tidurku. Saya melihat dalam tidurku itu mimpi. Padahal mimpinya Nabi itu adalah perintah, mimpinya itu adalah wahyu, ya. Adbahuka fangdur mataro. Saya mimpi saya menyembelih kamu, mazataro. Menurutmu seperti apa Ismail? Ya kan? Ibu bapak yang kami hormati itu, karena kita mimpi yang semacam itu disampaikan kepada anaknya, kira-kira gimana Pak Bu? Ya Allah ya Rahman.
Jadi adalah perintah ujian yang sangat berat kepada Nabi Ibrahim, ya kan. Tetapi karena doanya Rabbi habli minas sholihin, maka Ibrahim menjawab dengan qala ya bati if'al ma tu'maru, wahai ayahku, ya, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, ya, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ya Allah, ini adalah dikaruniai anak yang soleh, ya, Nabi Ismail seperti itu. Ibu bapak yang kami hormati, kita melihat dari perintah ini, janjinya perintah kurban yang diberikan Nabi Ibrahim itu sangat berat. Bukan menyembelih sapi atau apa namanya domba, tetapi ini menyembelih anaknya, ya kan? Dan pada waktu proses penyembelihannya itu orang yang mudah langsung gas itu tidak, bapak ibu, ya. Maka setan pun, iblis pun mengganggu Ibrahim supaya tidak melakukan perintahnya Gusti Allah, ya. Makanya filosofi melempar jumroh itu kan ketika pada waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih digoda, jangan ke anakmu, terus nek disembelih siapa yang akan meneruskan perjuanganmu, seperti itu. Ya betul juga ya, sarannya seperti itu. Tapi ini salah, dibalang, ya, dibalang lagi seperti itu. Sampai yang ketiga kalinya itu baru, ya, Nabi Ibrahim benar-benar akan menyembelih Nabi Ismail. Kemudian diceritakan ketika pisaunya sudah sampai ke leher, ya, malaikat menggantinya dengan seekor domba yang besar seperti itu. Lah dalam tafsirnya ini Imam Qurtubi menyampaikan bahwasanya domba yang disembelih Nabi Ibrahim, kan, itu adalah dombanya, kurbannya Habil. Nah itu, ya. Ya wallahualam bishawab seperti itu, ya. Karena kalau seperti ini dilogikakan dengan logika nyata ya nggak bisa. Yang seperti ini kan hanya yakin saja, gitu. Beriman seperti itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinannya seperti itu, ya. Ibu bapak yang kami hormati, ini kisah kurban yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama kisahnya tentang Qabil dan Habil, yang kedua cerita kisahnya Ibrahim yang diberikan ujian untuk berkurban. Dan nabi-nabi sebelumnya juga ada perintah kurban. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya kaitannya dengan kurban pada masa rancang Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana surat yang sudah sangat kita hafal, dan itu surat yang pendek nih, sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Kal kausar, kausar itu yang banyak seperti itu. Fasolli li rabbika, fasolli li rabbika wan, maka solatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkurbanlah. Dan ini adalah perintah untuk kurban, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kaitannya dengan kurban, ya. Kita sangat bersyukur ketika Gusti Allah memberikan kita nikmat untuk bisa melaksanakan kurban, ya. Dan kurban kan salah satu mengeluarkan harta, ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang barangkali kita yakinilah, ya, karena ini perintah Gusti Allah dalam surat Al-Imran juga sering disampaikan itu, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis saraa wad dharra, yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, gitu. Ibu bapak yang kami hormati, ini kurban itu sudah berapa tahun di Masjid At-Taqwa dulu, gitu. Pertama kali jadi panitia Taqwa ya tahun 2007 pada waktu itu. Karena saya di sini 2007. Saya jadi panitia At-Taqwa seperti itu.
Ya alhamdulillah, dan alhamdulillah warga perumahan Gayam Permai itu yang memang banyak ya. Ya kita bersyukur saja. Ya kalau yang bisa bersyukur bisa. Yang kurban pokoknya bersyukur dan yakinlah. Dengan yakin karena apa? Dalam hadisnya kan mana qasad min sadaqatin bil mal. Tidak bakalan berkurang harta itu dengan sedekah. Tidak bakalan berkurang uang yang kita keluarkan itu tidak bakalan mengurangi lah seperti itu. Ya. Kayak ini cerita ini Pak Bu. Ini cerita janjane mandan ini Pak. Orang merokok dengan tidak merokok itu ada pengaruhnya tidak nih? Kan di YouTube ada itu ya kan. Mas apa? Kamu merokok? Iya. Sehari berapa merokok? 2 bungkus. 2 bungkus berapa? 40.000. Kalau saya hitung 40.000, maka dalam 1 bulan adalah 120 berapa? 1.200.000. Itu kalau 1 tahun berarti 1.200.000 kali 12 berapa itu? 14 juta. Itu kalau 10 tahun Pak. Atau bisa beli mobil seperti itu. Apa reman-reman seperti itu? Ditanya balik, ya, kamu punya mobil? Enggak, saya punya mobil. Seperti itu. Ya kok ya di mobil ini. Ya rokok itu Pak Bilas. Seperti itu. Ini ya rezeki rokoknya ada gitu nggih. Seperti itu, orang yang berokok ya seperti itu nggih. Ya. Makanya itu kadang debat dengan orang yang merokok kan apa? Kalah seperti itu. Yo bisa debat. Yang merokok gitu. Bagi yang merokok kan nikmat gitu. Bagi yang tidak ya tidak nikmat seperti itu. Ya termasuk dengan sedekah Ibu Bapak itu. Bagi yang sudah terbiasa kurban itu kan ya alhamdulillah gitu. Ya nyun sewu orang sing tidak menjadikan nyun sewu miskin kan tidak lah. Kita yakin bahwasanya kurban tidak akan mengurangi harta dan bahkan akan dibalikan seperti itu. Ya. Kalau kurban di Banjarnegara itu sekarang kan Pak, di Gayam itu 3.350.000 ya. Kalau di Arab niku murah Pak, kurbannya itu murah Pak Sus. Kambingnya cilik-cilik atau tidak itu kita nggak tahu, karena kalau kan ada yang lah sudahlah seperti itu. Itu kan 400 real, 400 real nek dikuruskan itu 1.600.000-an, dan itu dari dulu aja baik. Zamannya pertama ya kali yang haji di sini berapa real? 400. Sekarang berapa? 400. Gak orang mundaki. Ya, seperti itu. Dan ini memang benar Pak. Jadi yang namanya makanan-makanan daging itu bagi orang-orang Timur Tengah itu bukan makanan sing nopo? Istimewa, ya kan? Kemarin saya SMS 1 itu ada tamu Sudan itu. Ya, Sudan itu seperti itu, kan ngobrol seperti itu. Makanan favoritmu apa di sini? Ya seperti itu. Nah, ngomong ini. Jujur, lebih enak makanan di Sudan atau di sini? Cuma bahasa Arab ya? Di bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Naik bahasa Arab saya nggak bisa. Kesulitan surat ini. Jawabannya lebih suka di sana. Loh, di sana kenapa? Sana itu kalau makan daging itu banyak. Setiap hari itu yang namanya ibunya keluarganya itu makan daging, dan susu setiap hari itu 4 liter Pak. Nah kita kan yang tunggu susu ini pada mahal gitu. Kita ngitung seliter pira jual. Susu murni Pak. Ya, loh kok bisa seperti itu? Ya di sana itu kambing itu murah seperti itu. Ya mungkin bahasa ini ya tahu tempe lah. Nah, seperti itu. Tahu tempe. Mulanya wong lanang ya kuat-kuat panas-panas seperti itu nggih. Kuat-kuat panas apa? Panasannya kuat seperti itu. Ibu Bapak yang kami hormati, kembali ke kurban, bahwasanya kita ya bersyukur gitu. Alhamdulillah diberikan kenikmatan untuk bisa kurban. Kalau yang belum berkurban bagaimana? Ya niatkan saja lah. Niatkan saja bahwasanya, tapi kalau sini kan mayoritas gitu. 35 mayoritas kurban seperti itu. Ibu Bapak yang kami hormati, ini kaitannya dengan perintah kurban yang diberikan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, kurbannya adalah berupa
menyembelih domba ya. Atau kalau sapi bisa untuk 7 ya. Kemudian seputar kurban mungkin sedikit mawon. Pada haji Wada itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kurban itu banyak Bapak Ibu. Diceritakan itu menyembelih 100 ekor unta. Kanjeng Nabi Muhammad itu di haji Wada itu berapa unta Pak? 100 unta. Jadi kalau ibaratnya kita kok mampu 1 ekor sapi boleh? Ya boleh. Ya misalkan kalau mampu 1 ekor untuk 5 orang boleh? Ya boleh. Tidak harus berapa? 7 ya kan? Yang mampu 100 ekor ya malahan ya boleh, silahkan seperti itu ya. Dan di 100 itu 70 ekor disembelih sendiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Kanjeng Nabi itu pada umur berapa itu haji wada? Haji wajib apa? Haji perpisahan gitu. Seperti itu. Umur di atas itu masih sempat bisa menyembelih 70. Kira-kira kuat mboten nggih? Kaya ning ini nggih urung ana sing nyembelih nggih. Jadi penjagalan itu aslinya mau gari nopo? Gas wi. Tapi orang yang wani wi, Pak Kris gini ya, berani buat apa? Sing pakai keker itu, ya, nggak berani itu ya. Harus punya pengalaman. Harus punya pengalaman. Tapi nih pengalaman tidak pernah dicoba ya nggak kan? Pengalaman seperti itu. Ya, ya. Petik nih. Petik di. Seperti itu. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, ini kaitannya korban. Jadi korban itu, jadi lah ini barangkali kalau di Gayam itu sudah inilah. Apakah boleh korban untuk satu keluarga itu? Ya. Maka dalam hadisnya kana rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahlihi baitihi. Pada masa Rasulullah SAW, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Bahkan ya, ada salah satu keluarga sing anaknya itu 22 Pak. Anak 22 kalau di Timur Tengah itu satu hal yang biasa saja. Nah kita kan 2 saja cukup, sana itu 22 dan kurbannya 1 kambing Pak. Ditanya wis sah ora seperti itu, maka dijawab oleh lajnah itu ya sah saja, memang hadirnya seperti itu, tapi kalau ada yang lainnya juga lebih baik seperti itu. Jadi maka kalau di desa-desa masih berdasarkan nama, hari tahun ini nama ayahnya, besok ibunya, besok lagi anaknya lagi, nanti balik lagi. Itu yang mampu. Yang tidak mampu ya arisan gantian seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, apakah boleh menjual K3, kaki, kepala, kulit? Maka jawabannya tidak boleh. Haram menjual daging kurban panitia itu, daging apa kurban, apalagi gue bayar penjagalan. Bayar penjagalan kan 3 juta gimana? 3 juta wah. Gue dolbay sih malah cukup, orang perlu anak biaya perawatan. Tidak boleh ya, tidak boleh. Maka solusinya untuk di Gayam Perme menurut kita bareng-bareng ini sudah tepat. K3 itu diberikan kepada tempat-tempat yang memang jarang banget kurban ya. 2 atau 3 tahun itu di Pesangkalan gitu. Kalau mau dirubah tidak apa-apa, tidak harus di sana ya. Ya, tidak harus di sana. Memang kalau misalkan ada yang mau rumah, kalau yang dirubah kan kita seneng gitu. Bisa di di rumah dibagi itu kita melu senang, tapi nek diweken kok didolmani lagu lah manten parane seperti itu. Kemudian nah ini Bapak Ibu, ini pembagian kurban bagaimana? Rasulullah SAW itu membagi daging kurban menjadi 3 bagian. Yang sepertiga untuk fakir miskin, yang sepertiga untuk tetangganya untuk dihadiahkan, yang sepertiga untuk dimakan sendiri. Nah ini kaitannya dengan yang sepertiga untuk tetangga itu kan memang ada yang fakir miskin, ada yang mampu. Lah yang mampu ini dalilnya adalah dihadiahkan seperti itu ya. Lah terus bagaimana Ibu Bapak enggane kok melebihi dari 2/3? Maka ya syarat dan ketentuan ukur, maka jangan sampai
tiga kita makan daging kurban yang kita kurban seperti itu. Maka insya Allah sih dengan di sini dengan perhitungan ya sudah tidak sampai berapa sepertiga. Kan biasanya daging ditimbang ketemu berapa, ya kan? Kalau tahun kemarin ketemu berapa Pak? 8 kilo. Yang kita salurkan 7 kilo. Jadi di bawah. Ya, jadi misalkan oleh sing paling gampang ya 90 nggih. Nek 90 berarti sepertiganya berapa? 30. Lah 30 dibagi orang 7 itu boleh. Seperti itu. Oke. Jadi ini kalau misalkan pembagian daging kurban dan ibu bapak yang kami hormati, nanti setelah pembagian daging kurban untuk syahdul kurban itu biasanya ada 10 kresek atau 5 kresek sesuai dengan kesepakatan nanti. Ini belum disepakati mau berapa kresek, terus nggih? Tolong niku itu jangan dimasak, tetapi diberikan kepada yang monggo diberikan kepada sanak saudara, keluarga boleh seperti itu, kepada tetangga boleh, kepada nyusewu kalau yang kerja kok di sana ada orang-orang yang banyak sing ngrewangi saya boleh seperti itu. Dan jangan dimasak, bisa itu disendirikan saja, ini mau saya berikan seperti itu. Ya memang resikonya ketika banyak itu maka harus cepat membagi pada hari itu pula. Enggak bapak ibu dipasrai 20 seperti itu, maka 20 itu ya wis lah hari itu diniati sampai pulangnya malam itu, karena akan membagi itu seperti itu. Oke. Maka ini pembagian daging kurban ini menjadi satu yang penting ya, satu yang penting ya. Ada daerah-daerah yang sampai dibagi sedikit banget, bukan sepertiga tapi mungkin 1/5 bukan ya. Tapi akhirnya jadi omong Pak, jadi apa? Korban malah ora oleh daging seperti itu. Padahal dalam Islam boleh, boleh mengambil sepertiganya kemudian disimpan, dan biasa disimpan kan nggak habis untuk 1 minggu, kadang berbulan-bulan seperti itu. Kemudian ini Bu. Nanti tanggal 1 Dzulhijjah ini kaitannya dengan mencukur rambut, memotong kuku yang berkurban ini memang sunnahnya itu tidak mencukur rambut. Maka jika kalian melihat bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia menahan untuk tidak mencukur rambut dan tidak memotong kukunya. Jadi sunnahnya nggak usah dipotong kukunya. Jadi nek wis tanggal akhir-akhir Dzul Qa'dah itu ya kukunya dipotong seperti yang tidak nyaman. Kalau yang mau potong rambut potong di akhir Dzul Qa'dah ya. Sampai kapan? Sampai seperti itu ya. Kemudian kaitannya dengan ini membagikan daging kurban kepada non muslim boleh atau tidak ya. Jawabannya adalah boleh. Jadi dalam kitab itu boleh membagikan daging kurban itu untuk wong kaya, itu boleh. Orang kaya diberi. Orang kaya, misalkan ada orang kaya, orang kurban, dikasih kurban seperti itu. Boleh? Ya boleh. Ya. Yang non muslim juga dikasih ya boleh seperti itu. Dan insya Allah ini sudah kita lakukan setiap tahun seperti itu. Ibu bapak yang kami hormati, barangkali ini kaitannya dengan kurban. Ini dulu Pak Lukman itu mungkin sebagai saksi. Dulu masalah ini setiap tahun didiskusikan di tengah takoki. Umpres baik. Umpres orang rampung, pasti setiap tahun ada apa? Ada perbedaan pendapat. Bahkan ada yang sudah saya pokoknya nggak mau